Banyak calon jemaah haji, terutama yang sudah memasuki usia lanjut, sebenarnya menyimpan satu kekhawatiran yang jarang diungkapkan secara terbuka. Bukan soal biaya, bukan juga soal keberangkatan, tapi tentang satu hal yang sangat mendasar. Apakah saya benar-benar kuat menjalani puncak ibadah haji di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, tiga tempat yang menjadi inti dari rangkaian ibadah haji. Di sanalah jutaan jemaah berkumpul, beribadah, dan bergerak dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Jarak tempuh yang cukup jauh, cuaca yang panas, serta kepadatan manusia seringkali membuat bayangan tentang Armusna terasa begitu berat, terutama bagi jemaah lansia. Belum lagi kebingungan yang sering muncul menjelang keberangkatan. Banyak yang bertanya-tanya, barang apa saja yang harus dibawa ke tenda di Mina, dan apa yang sebaiknya ditinggal di hotel agar tidak merepotkan. Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, tapi jika tidak dipahami dengan baik, bisa menambah rasa cemas. Perasaan khawatir ini sangat wajar. Justru itu tanda bahwa Anda ingin mempersiapkan ibadah dengan sebaik mungkin. Namun, kabar baiknya, semua kekhawatiran itu bisa dikelola. Dengan persiapan yang tepat, strategi yang sederhana, dan pemahaman yang benar, perjalanan Armusna bisa dijalani dengan lebih tenang dan terarah. Di video ini, kita tidak hanya akan membahas apa yang harus dilakukan, tapi juga bagaimana menenangkan diri menghadapi puncak haji. Panduan ini dirancang khusus agar mudah dipahami, praktis untuk diterapkan, dan mampu membuat Anda lebih percaya diri dalam menjalani setiap prosesnya. Jadi, jika Anda merasa cemas, Anda tidak sendirian. Dan yang lebih penting, Anda sedang berada di tempat yang tepat untuk menemukan jawabannya. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan calon jamaah haji adalah terlalu fokus pada perlengkapan, tapi justru melupakan kesiapan fisik. Padahal, saat berada di Armusna, Arafah, Musdalifah, dan Mina, aktivitas fisik akan meningkat cukup signifikan. Anda tidak hanya duduk beribadah, tetapi juga akan banyak berjalan kaki, berpindah lokasi, bahkan dalam kondisi cuaca yang panas dan padat. Karena itu, persiapan fisik menjadi kunci utama agar ibadah tetap lancar dan tidak terasa berat. Mulai dari sekarang, biasakan melakukan latihan jalan kaki secara rutin. Tidak perlu langsung berat atau memaksakan diri. Cukup mulai dengan jarak 2 km, lalu tingkatkan secara bertahap hingga 3-5 km setiap hari. Waktu terbaik adalah pagi hari, saat udara masih segar dan tubuh belum terlalu lelah. Lakukan dengan santai, tidak perlu terburu-buru. Yang penting adalah konsistensi, bukan kecepatan. Anggap latihan ini sebagai simulasi kecil dari kondisi nyata di Tanah Suci. Dengan begitu, tubuh Anda akan lebih siap beradaptasi saat benar-benar menjalani puncak haji. Selain itu, jangan remehkan kesehatan kaki. Banyak jamaah yang justru mengalami kendala serius hanya karena kaki lecet atau tidak nyaman saat berjalan. Pilih alas kaki yang benar-benar nyaman, ringan, dan tidak licin. Hindari menggunakan sandal atau sepatu yang masih baru saat berangkat, karena berisiko menyebabkan lecet. Gunakan alas kaki yang sudah terbiasa dipakai, agar kaki Anda lebih siap. Jika perlu, siapkan juga plester anti lecet sebagai langkah antisipasi. Ingat, di Armusna, kaki Anda adalah kendaraan utama. Jika kaki bermasalah, maka seluruh rangkaian ibadah bisa ikut terganggu. Jadi, mulai hari ini, latih langkah Anda. Karena setiap langkah yang Anda siapkan sekarang akan memudahkan perjalanan ibadah Anda nanti. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling sering membuat calon jamaah bingung, bahkan panik menjelang keberangkatan, yaitu soal packing. Banyak yang bertanya, apakah koper besar ikut dibawa ke Mina? Jawabannya, tidak. Saat memasuki fase Armusna, khususnya di Mina, Anda hanya membawa tas kecil atau ransel. Koper besar akan ditinggal di hotel. Inilah kenapa strategi packing jadi sangat penting. Bayangkan Anda sedang melakukan perjalanan singkat sekitar 2-3 hari. Jadi, bawalah barang secukupnya, bukan sebanyak-banyaknya. Lalu, apa saja yang benar-benar wajib masuk ke tas kecil? Pertama, pakaian ihram cadangan.
Ini penting untuk berjaga-jaga jika pakaian utama kotor atau basah. Kedua, baju ganti secukupnya. Tidak perlu berlebihan. Cukup yang ringan, mudah kering, dan nyaman dipakai. Ketiga, obat-obatan pribadi. Ini wajib, terutama bagi jemaah lansia atau yang memiliki riwayat penyakit tertentu. Keempat, perlengkapan mandi ukuran kecil atau travel size. Pilih yang praktis agar tidak memakan banyak tempat. Kelima, power bank. Ini sering dianggap sepele, padahal sangat penting untuk menjaga komunikasi tetap lancar. Selain itu, Anda bisa menambahkan sandal cadangan, handuk kecil, dan kantong plastik untuk pakaian kotor. Kuncinya satu, ringkas dan fungsional. Jangan membawa barang yang mungkin dipakai, tapi fokus pada yang pasti dibutuhkan. Karena semakin ringan tas yang Anda bawa, semakin mudah Anda bergerak, dan semakin fokus Anda dalam beribadah. Ingat, di momen puncak haji ini, kenyamanan bukan datang dari banyaknya barang, tapi dari cerdasnya Anda dalam memilih apa yang benar-benar penting. Selain kebutuhan utama seperti pakaian dan obat-obatan, ada beberapa barang kecil yang sering dianggap sepele, padahal justru sangat menentukan kenyamanan Anda selama di Armuzna. Yang pertama adalah semprotan air. Cuaca di Arafah, Muzdalifah, dan Mina bisa sangat panas dan kering. Dalam kondisi seperti ini, tubuh cepat kehilangan kesegaran. Dengan membawa semprotan air kecil, Anda bisa menyegarkan wajah kapan saja. Ini sederhana, tapi efeknya besar, membantu menjaga stamina dan mengurangi rasa lelah. Kedua, masker medis. Lingkungan di Armuzna sangat padat dengan jutaan jamaah dari seluruh dunia. Debu, panas, dan kepadatan bisa memicu gangguan pernafasan, terutama bagi lansia. Masker bukan hanya pelindung, tapi juga cara sederhana untuk menjaga kondisi tetap stabil selama ibadah berlangsung. Ketiga, yang sering ditanyakan, kantong kerikil untuk jumroh. Banyak jemaah bingung bagaimana cara membawa batu untuk melontar. Sebenarnya sangat mudah. Saat berada di Muzdalifah, Anda cukup mengambil kerikil secukupnya, lalu simpan dalam kantong kecil. Gunakan wadah sederhana seperti pouch atau plastik kecil yang mudah dijangkau. Tidak perlu berlebihan, yang penting cukup sesuai jumlah lemparan. Selain itu, Anda juga bisa membawa tisu basah dan kering, karena fasilitas terbatas dan kondisi tidak selalu ideal. Lalu botol minum kecil agar tidak dehidrasi, serta snack ringan sebagai cadangan energi. Intinya, fokuslah pada barang yang benar-benar fungsional. Bukan banyaknya yang dibawa, tapi seberapa tepat Anda memilihnya. Karena di Armuzna, setiap langkah akan terasa jauh lebih ringan jika Anda membawa hanya yang benar-benar dibutuhkan. Untuk jemaah lansia, ada satu kunci utama agar ibadah tetap lancar di Armuzna, yaitu kemampuan mengatur tenaga dan menjaga kondisi tubuh sejak awal. Banyak yang merasa kuat di hari pertama, tapi justru kelelahan saat puncak ibadah. Karena itu, penting sekali memahami batas diri. Jangan memaksakan berjalan jauh jika tubuh sudah memberi sinyal lelah. Lebih baik istirahat sejenak daripada harus berhenti total karena kehabisan tenaga. Hal yang tidak kalah penting adalah manajemen obat. Bagi yang memiliki riwayat penyakit seperti darah tinggi, diabetes, atau jantung, jadwal minum obat tidak boleh terlewat sedikit pun. Gunakan kotak obat harian agar lebih rapi dan mudah diingat. Jika perlu, pasang alarm di ponsel sebagai pengingat, karena kondisi di lapangan seringkali membuat kita lupa waktu. Selain itu, pastikan selalu membawa obat pribadi di tas kecil, bukan di koper yang ditinggal di hotel. Ini sangat penting, karena akses ke koper tidak selalu mudah saat di Mina atau Arafah. Kemudian, jangan ragu untuk mempertimbangkan alat bantu. Banyak jamaah yang merasa gengsi menggunakan kursi roda atau layanan skuter. Padahal, ini justru solusi bijak. Terutama saat berada di Masjidil Haram, penggunaan alat bantu bisa menghemat tenaga secara signifikan. Dengan begitu, energi tidak habis di awal perjalanan, dan Anda masih memiliki kekuatan untuk menjalani rangkaian ibadah yang paling penting di Armuzna. Ingat, haji bukan tentang memaksakan diri terlihat kuat, tapi tentang bagaimana kita bisa menjalankan setiap rukun dengan maksimal, sehat, dan penuh kekhusyuan. Ada satu prinsip sederhana dalam ibadah haji yang sering kali terlupakan oleh banyak jamaah, yaitu tentang pentingnya kesederhanaan. Tanpa disadari, sebagian orang justru membawa terlalu banyak barang ke Armuzna. Alasannya mungkin karena takut kekurangan atau ingin berjaga-jaga. Tapi kenyataannya, semakin banyak barang yang dibawa,
justru semakin besar beban yang harus ditanggung. Bayangkan saat Anda berada di Mina, kondisi tenda yang padat, ruang yang terbatas, dan mobilitas yang tinggi. Setiap barang yang Anda bawa bukan hanya harus dipakai, tapi juga harus dijaga. Ini bisa membuat pikiran menjadi tidak tenang, bahkan memicu rasa lelah yang seharusnya bisa dihindari. Padahal, dalam syariat, Islam sangat menganjurkan kemudahan dan tidak memberatkan. Ibadah haji bukan tentang seberapa lengkap perlengkapan yang kita bawa, tapi seberapa fokus hati kita dalam menjalankan setiap rangkaian ibadah. Dengan membawa barang secukupnya, Anda sebenarnya sedang membantu diri sendiri untuk lebih khusyuk. Langkah menjadi lebih ringan, gerakan lebih leluasa, dan pikiran tidak terbebani oleh kekhawatiran kehilangan atau kerepotan mengatur barang. Lebih dari itu, kesederhanaan juga melatih kita untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal duniawi. Di Tanah Suci, semua jamaah memakai pakaian yang sama, menjalani aktivitas yang sama, dan berada dalam kondisi yang sama. Tidak ada lagi perbedaan status, tidak ada kemewahan yang ditonjolkan. Disitulah letak keindahan haji, ketika kita benar-benar fokus hanya kepada ibadah. Jadi, mulai sekarang, ubah cara pandang kita. Jangan berpikir apa lagi yang perlu dibawa, tapi tanyakan pada diri sendiri, apa yang benar-benar dibutuhkan. Karena semakin ringan bawaan Anda, semakin lapang hati Anda dalam beribadah. Jadi, untuk Anda yang saat ini masih merasa cemas, khawatir, bahkan ragu apakah mampu melewati rangkaian Ar-Muznah, percayalah, Anda tidak sendiri. Banyak jamaah lain merasakan hal yang sama. Bahkan mereka yang terlihat kuat sekalipun sering menyimpan kekhawatiran dalam hati. Namun satu hal yang perlu Anda ingat, haji bukan perjalanan biasa. Ini adalah perjalanan yang Anda jalani karena panggilan Allah. Dan ketika Allah sudah memanggil, maka Allah pula yang akan menguatkan. Persiapan memang penting, dan itu yang sedang Anda lakukan sekarang. Melatih fisik, mengatur barang bawaan, menjaga kesehatan, semua itu adalah ikhtiar terbaik. Tapi setelah semua usaha dilakukan, jangan lupa satu hal yang paling utama, berserah diri dengan penuh keyakinan. Tidak semua harus sempurna, tidak semua harus sesuai rencana. Kadang justru di tengah keterbatasan, disitulah letak keikhlasan dan kekuatan seorang hamba benar-benar diuji. Bayangkan saat Anda berdiri di Arafah, di bawah langit yang luas, dengan jutaan manusia yang memiliki harapan yang sama. Atau saat Anda berada di Musdalifah, mengumpulkan kerikil dalam kesederhanaan, dan di Mina, saat Anda melontar jumrah dengan penuh keyakinan. Semua itu bukan sekadar aktivitas fisik, itu adalah momen spiritual yang akan membekas seumur hidup. Jadi, kuatkan hati Anda, ringankan langkah Anda, dan percayalah, Anda mampu melewatinya. Insya Allah, setiap langkah yang terasa berat akan berubah menjadi pahala, dan setiap lelah akan menjadi saksi perjalanan menuju haji yang mabrur.